Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat. Kembali pada pagi hari ini kita bertemu dalam program Kita Saling Menyapa. Perkenalkanlah, saya Agung Setiorini dari kelompok 1. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah di dalam hidup kita merasakan sesuatu kekecewaan? Ya, tidak ada seorang pun di dalam hidup ini yang tidak pernah merasakan kecewa. Kita semua pasti pernah merasakan sesuatu kekecewaan. Contohnya, saat kita mengharapkan sesuatu dan hal tersebut belum tercapai, itu membuat kita kecewa. Ataupun kita yang saat ini dalam kondisi sakit, mengharapkan kesembuhan dan kesembuhan itu belum diberikan oleh Tuhan, kadang membuat kita menjadi kecewa. Ataupun misalnya ada adik-adik yang ingin sekolah di tempat yang diidam-idamkan, ternyata belum tercapai, itu juga bisa membuat kecewa. Bahkan di dalam kehidupan rumah tangga sering ada ketidaksepahaman atau pertikaian antara anak, orang tua, suami, atau istri yang membuat seseorang menjadi kecewa. Kekecewaan atas diri sendiri ataupun atas orang lain seringkali terjadi sedemikian rupa, sehingga kekecewaan itu membuat luka hati yang dalam. Bahkan kekecewaan tersebut bisa berlanjut dengan kekecewaan terhadap Tuhan. Karena apa? Karena yang diharapkan untuk menolong tetapi tidak kunjung muncul dan tidak merasakan kasih Tuhan. Banyak saudara-saudara seiman ataupun orang Kristen yang mundur dalam imannya atau meninggalkan Tuhan karena kecewa. Landasan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 15 yang demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Banyak orang yang kecewa kemudian memilih jauh dari Tuhan. Rasa kecewa yang tidak benar akan menimbulkan akar pahit di dalam hati. Ironisnya, di dalam kehidupan ini, suka atau tidak suka, hidup tidak pernah lepas dari rasa kecewa. Kita bisa belajar dari tokoh di dalam Alkitab. Contohnya yaitu Yusuf. Yusuf mengalami berbagai persoalan yang berat. Ia mengalami penderitaan akibat perbuatan saudara-saudaranya. Ia dikucilkan, dibuang, dan bahkan saudara-saudaranya menginginkan kematiannya. Wajar jika Yusuf secara manusia mengalami marah dan kecewa, karena tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga hatinya terluka. Tapi Yusuf justru tidak terpenjara oleh rasa kecewa itu. Bagaimana Yusuf bisa menang dalam menerima rasa kecewa yang dialaminya? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari bagaimana Yusuf bisa mengolah rasa kecewa itu. Yang pertama, Yusuf tidak menyandarkan pengharapan kepada manusia. Yusuf tidak memendam sakit hati. Dia memang kecewa dan itu wajar sebagai manusia, karena dia merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi Yusuf tidak mau semua emosi negatif itu menguasai dan memenjara hidupnya. Yang kedua, di dalam kekecewaan tersebut, Yusuf terus mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika dilupakan dan dikecewakan, Yusuf terus bersekutu, mencari dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mohon kekuatan serta belas kasihan daripada Tuhan. Ketika dibuang,
dan dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf justru tidak melupakan Tuhan. Dan Yusuf tidak marah kepada Tuhan. Justru sebaliknya, Yusuf takut akan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Yang ketiga, Yusuf tetap bertanggung jawab atas hidupnya. Bentuk tanggung jawab Yusuf ditujukan kepada Tuhan, kepada majikannya, kepada tugasnya, dan kepada dirinya sendiri. Yusuf tidak menjadikan rasa kecewa itu sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawabnya. Sekalipun di penjara dan sepertinya tidak adil, Yusuf tetap bekerja dengan kualitas yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan izinkan kekecewaan kita alami, bukan untuk menjatuhkan atau menghancurkan kita, tetapi kekecewaan itu membuat kita untuk mengerti arti anugerah dan kasih karunia-Nya. Marilah kita bersama-sama belajar untuk mengolah kekecewaan itu dengan mengandalkan Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kekecewaan itu menghampiri hidup kita, yakinlah dan percaya ada berkat Tuhan di balik kekecewaan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sharingkan pada pagi hari ini. Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.